Terus banget. Serius ya? Oh iya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ada di rumah aja. Di rumah siapa? Rumah Panggung. Rumah Panggung. Terus lagi tuh. Tos. Kok gitu sih? Bukan kok. Nggak boleh. Bukan corona. Ya itu nggak boleh 5 jari harus 1 Karena jari. dia laki-laki. Kalau perempuan ciron. Kembali lagi dalam channel Rumah Panggung ngobrol asik. Samping saya, Ya. apa ya? Bingung saya. Vokalis Niji bukan? Bukan. Biarlah. Tapi terinspirasi sama Niji apa nggak keras gitu? Enggak, ini stylish. Weh, Stylish. Berarti Ivan Gunawan mah lewat deh. Bukan. Enggak. Maksudnya lewat Pak Juki. Bisa. Jadi memang Mas GGC pernah sekali waktu tidak menggunakan ini. Ketemu teman-teman saya. Kok nggak ada ini katanya bukan Pak Juki. Wah, Terus lagi ya. Terus jempol. Oke, asik. Sangat di manapun berada di Indonesia, kebetulan saya bersama seorang seniman dari Kalimantan yang kebetulan stay di Jakarta. Dulu kalau nggak salah dengar pekerja seni. Apakah pekerja seni dari dulu atau memang pekerja yang serius? Ya, pekerja serius yang menangani seni. Pekerja serius yang menangani seni. Jadi kalau disatukan pekerja seni. Seni ya. Tapi serius. Serius. Terus lagi. Sudah dari dulu pekerja maksudnya menggeluti kesenian dan bekerja di sebuah instansi yang concern di seni budaya. Apakah baru-baru aja? Ya, memang sebelumnya saya bekerja sebutannya itu sebetulnya bidang promosi daerah. Bidang promosi daerah. Nah, bidang promosi daerah itu banyak menangani kegiatan bisa kesenian, bisa potensi daerah, bisa inakrab, bisa kerajinan, bisa perkebunan, pertambangan, itu namanya promosi daerah. Berarti cara nggak langsung dari segi pariwisata juga, dari segi seni budaya juga. Tapi politik apakah masuk itu? Tidak. Khusus seni budaya. Ya, yang lebih tepatnya tadi promosi daerah. Promosi daerah itu artinya kita menangani kegiatan seluruh potensi yang ada di daerah itu, kita perkenalkan kepada publik, kepada buyer. Buy, beli, pembeli. Jadi di sana pengalaman kita itu misalnya ada kegiatan promosi, kegiatan pameran itu kan semuanya ada. Dari mulai potensi daerahnya itu apakah mau mengangkat perkebunan, pertanian, pertambangan. Kalau dari jenis pariwisatanya bisa seni budayanya, bisa produk unggulannya. Ya itu semacam itu Pak. Perasaan kalau bilang bapak ya tuaan bapak daripada saya. Cuman gini Pak Juki, ya. Selama Pak Juki bekerja di bidang itu, di salah satu instansi itu, kira-kira pernah nggak menangani sebuah event yang besar dan mendatangkan dari luar, dari misalkan dari negara tetangga, negara sahabat? Ya, tadi kan promosi apapun itu dari perkebunan, dari pariwisata, dari kebudayaan, bentuknya salah satu mempublish keluar. Dan satu event yang besar itu yang paling berkesan si Pak Juki itu event apa? Ya. Kalau dulu saya memang adanya di wilayah Kalimantan, Kalimantan Barat khususnya. Nah, Kalimantan ini punya komunitas untuk promosi kegiatan seluruh Kalimantan. Jadi kita ada namanya Festival Borneo, Borneo Extravaganza, Exotica of Borneo, Festival Kalimantan, ada beberapa jenis festival itu. Di antara beberapa jenis festival itu tentunya di dalamnya itu ada kegiatan promosi. Nah, promosi itu tentunya kita mengundang beberapa negara tetangga yang kita libatkan. Kalau promosi Festival Borneo ini memang hampir seluruh negara tetangga kita libatkan.
hampir seluruh seluruh negara nggak kita libatkan. Dan Borneo ini pindah-pindah tempat. Pindah tempat dilaksanakan 2 tahun sekali. Itu bisa menjadi tuan rumahnya Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Timur, Selatan, Tengah. Dulu kan belum ada Kaltara, belum ada ya, masih nyambung ya. Itu pindah-pindah tempat kita bikin itu. Gitu. Berarti mereka apakah memang digilir atau memang kadang-kadang kan ada daerah yang mungkin belum siap. Apakah memang dari segi dia nggak siap atau tidak siap, memang sudah datanya atau memang aku nggak siap nih, apakah bisa? Karena saya ada beberapa kali makan, apakah balik ke daerah yang pernah melakukan itu. Jadi memang sebelum kita menginjak ke daerah yang kita tuju, itu biasanya ada rakornis di pra pameran itu ada rakornis, rapat koordinasi teknis, itu kita lemparkan kepada provinsi-provinsi itu. Nah, jadi sebelum kita melangkah, kita harus pastikan mereka siap pada tahun berikutnya. Kemudian itu yang festival Borneo. Kemudian ada lagi festival Borneo Extravaganza. Nah, itu di luar Pulau Kalimantan. Di luar Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan. Kalau tadi festival Borneo di Pulau Kalimantan, kalau Borneo Extravaganza di luar Pulau Kalimantan. Dia bisa di Batam, pernah yang kita bikin ya. Jadi pengalaman. Pernah di Bali, pernah di Surabaya, di Jakarta, pernah di Jogja. Itu beda-beda tempat. Itu di luar Kalimantan. Secara nggak langsung di salah satu daerah tadi pulau ini apa ya, apalagi Kalimantan itu benar-benar unik ya. Jadi sekaligus promosi, kita bilang itu eksotik. Berarti kalau kulit kalau kulit itu kayak aku lah ya. Eksotik ya. Ini eksotik plus. Kadang-kadang kalau bicara dengan mantan birokrat agak tertata. Iya. Padahal sih nggak eksotik. Cuma kayak awet muda nih. Awet muda ya? Usia berapa? Sebetulnya sih nggak awet muda. Awet tua? Saya bergaul sama orang muda. Bergaul sama orang muda, Jadi awet muda. awet muda. Kalau bergaul dengan orang tua, Tetap awet muda. Tapi nggak pakai formalin kan? Usia berapa? Dan selama di birokrasi itu masa bertugas itu berapa tahun lagi? kalau di birokrasi itu kan standar bertugas sampai dengan kita purna tugas itu rata-rata 30 tahun. 30 tahun? Ya. Nggak boleh nawar kok, nggak boleh nawar. Syukur kalau sampai 30 tahun. Kalau tergantung yang di atas ya kontraknya. Bisa 17 tahun. Belum masanya, belum bisa 20 tahun. Wah, kamu mau sampai 30 tahun kontrak sama aku cuma 2 tahun. Makanya kita ada istilah di birokrat itu, kita menempuh birokrasi itu sampai S3. Sampai S3. Apa tuh? SK 80%, SK 80%, SK 100%, 100%, SK pensiun. SK pensiun. S3 ya? S3. Syukur-syukur sampai yang ketiga tuh ya? Yang ketiga langsung yang pegawai yang menerima, jangan sampai keluarganya yang menerima. Tapi kan harus, itu salah satu bentuk namanya kehidupan lah ya. Iya. Udah ada batasan nih, kalau misalkan memang sampai S3 yang bersangkutan yang menerima berarti itu berkah. Luar biasa. Karena kita biasa di luar. Iya. Ini lama-lama sama saya sama Pak Juki, ini jempol itu sering goyang dangdut terus nih. Jempol. Mungkin kita kembali ke Permasalahan. Sebenarnya nggak ada masalah kita. Nggak ada masalah. Cuman kalau di sini kan kita coba berbagi dalam arti kata. Kadang-kadang kan gini Pak Juki. Ya. Dari personal itu yang mungkin sudah terbiasa dengan pola-pola birokrasi dan apalagi sudah berusia, terkadang kan tidak produktif, bahkan untuk tetap eksis di dunia kesenian yang tadi Pak Juki bilang pekerja seni itu sedikit menurun ya grafiknya ya. Dan Pak Juki kan yang aku tahu sampai saat ini masih terus eksis dengan budaya tradisional Indonesia. Itu yang maksud kita di sini bicara kenapa? Ya itu kan salah satu memberikan motivasi juga untuk generasi muda sana di luar sana. Ya. Terkadang kan era sudah global, sudah modernisasi, bahkan mereka tidak tahu dengan kayak Pak Juki di Kalimantan, dengan gaya Kalimantan, dengan seni tatonya,
mungkin dengan bajunya itu kan salah satu yang luar biasa. luar biasa. Tapi terkadang generasi itu kan tidak mau peduli. Betul. Nah, maksudnya ya itulah dengan tadi aku tanya Pak Jiki belum jawab usia berapa tahun? Oh, tadi belum nyambung ya. Belum nyambung, kita nyambung. Kita nyambung. Cuman Pak Jiki nggak mau mengakui. Boleh Usia. diakui. Sebenarnya kalau diakui harus diakui. Karena kita Makanya tadi ada rentetannya dengan minimal kita bekerja sebagai birokrat 30 tahun Hmm. minimal tuh. Kita pensiun nomor 58. 58. Berarti saya 2 tahun yang lalu sudah. Berarti sekarang tambah 2 tahun berapa? 60. Nah, Tuh. kalau lagi terus lagi. Hey. 60 tahun, bayangkan sana, 60 tahun masih energik, masih konsisten di dunia kesenian, masih memperjuangkan seni budaya, itu kan luar biasa. Saya dengan seperti ini pun masih banyak belajar. Dan Jadi dapat apa? Iya begini Mas Ege, ini kan kesenian ini kan tidak pernah akan selesai, Woi, tidak pernah akan habis-habisnya kalau tidak siapa lagi kalau Dan kita yang mengangkat. Nah, gitu. Itu kalau catatan nah, paling. kalau kita tularkan juga kepada anak-anak sekarang ini kan anak-anak ini lebih cenderung generasi milenial ini kan tidak mau tahu. Tidak mau Hal itu. tahu. Kita sangat ini juga nih. Miris. Sangat miris juga nih. Kita sudah mencari bibit-bibit jadi siapa yang mau konsen terhadap itu kan agaknya langka kan, Langka ya, Kurang. bahkan ogah lirik ya. oh gak hadir. Makanya- kita contohkan yang tua aja dia masih mau bergerak, masa yang muda nggak mau ya. Makanya Bagaimana tuh? dengan adanya Pandangan ngobras, Pak Egi. kalau menurut saya Hmm. mungkin salah satu bentuk edukasi untuk generasi di luar sana, sanak-sanak di sana itu seperti ini. Kita coba mempromosikan, terkadang kita juga sudah mempromosikan, cuman ya tadi milenial itu kan agak sedikit susah juga. Ya. Mungkin dengan adanya seperti ini mereka bisa terinspirasi. Betul. Memang tadi kata Pak Juki bilang kan nggak akan ada habisnya. Nggak ada habisnya. Bahkan 34 provinsi dengan sekian ribu, dengan Belum, sekian ratus. saya yakin belum semua terekspos. Nah. Belum semua terekspos. Jadi memang dulu saya pernah berbicara sama kawan-kawan yang di luar sana yang pemegang pemangku Kebijakan. Nah, bahkan saya pernah juga mengusulkan bagaimana ya kalau kita adakan suatu acara, satu event besar, namanya itu Festival Seni Budaya Pedalaman. Nah, kenapa harus pesisir terus kita angkat? Kesan dalam ya. Kalau kita dikunci dalam nggak kebukain kasihan. Betul. Pedalaman itu jauh luar biasa juga itu kalau kita angkat di permukaan. Ya iya. Sampai saya usul ke Mendikbud kemarin kan Kemana? ke Mendikbud Kurang jelas ya. ke Mendikbud, Republik Kementerian Indonesia. Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Indonesia. Sudah diusulkan? Waktu dulu pernah kita bicara sama Ah. teman saat itu, mungkin belum Ada masuk momennya. di salah satu programnya. Tapi kalau program yang festival budaya perbatasan, sudah masuk. Sudah masuk. Kasian juga yang pedalaman. Nah, waktu itu kan pernah juga festival seni budaya pedalaman yang ditangani oleh Bapak Slamet Harjo kalau nggak salah ya. Oh. Itu pun sempat 3-4 kali selesai. Tapi secara maksudnya didukung oleh pemerintah kapan? pemerintah itu. Oh, pemerintah. Kemendikbud. Kemendikbud juga. Kemendikbud. Nah, itu memang Berarti secara nggak langsung Pak Kemendikbud juga sudah ada kontribusinya sudah lah ada, ya. sudah ada. Mungkin tinggal dikuatkan lagi supaya kesenian pedalaman itu lebih terekspos dan Betul. generasi milenial itu lebih tahu gitu loh. Karena bukan apa Mas Gege, kita ini pernah melihat suatu benang merah. Ini kan pedalaman ini kan bicara tidak hanya Kalimantan. Kita lihat di Sumatera pedalaman itu ada juga. Ada. Sumatera itu banyak tuh. Iya. Ada Kayak Sumatera Barat, Enggano, misalkan, Enggano, ada Mentawai, ada Niasnya, ada Nias, ada pedalaman Karo di sana ada Iya. lagi. Nah, Sumatera itu Banyak, paling ya. banyak. Riau itu apa tuh yang ritualnya juga ada. Riau, Kita tarik kan benang merahnya sampai ke pedalaman Kalimantan. Kalimantan hampir seluruhnya. Di semuanya. Pulau Jawanya juga ada sebetulnya pedalaman itu. Kita tarik lagi ke Indonesia Timur Timur, sampai ke Papua. Pedalamannya itu pasti Bahkan kalau banyak. Papua bersama Kalimantan lah ya. Sampai sama Kalimantan. Makanya itu secara harus perkembangan. benang merahnya itu harus ditarik dulu. Makanya kita pernah bikin masyarakat festival masyarakat perbatasan. Itu kan salah kaprah nih. Terus terang saya nih, salah kaprah sama teman-teman di daerah. Maksudnya pemerintah pusat dan paling dalam Kemendikbud membuat masyarakat perbatasan itu benar-benar
masyarakat perbatasan ditampilkan, bukan sanggar-sanggar yang udah jadi. Yang udah jadi. Itu sangat kecewa sekali tuh itu. Berarti memang Rajo tuh udah berarti bicara ya. Cara nggak langsung memang tadi kata Pak Juki bilang ya, salah sasaran. Terkadang mungkin tidak bisa dipungkiri juga. Banyak permainan juga kali ya. Ya tanda kutip kali. Jadi ketika program itu turun, nah ini kan semua menangkap nih, sanggar-sanggar yang udah jadi. Pak Slamet bilang begitu, saya kecewa. Yang datang tanpa sanggar-sanggar yang udah profesional katanya. Ya udah bagus bajunya, yang kata dia bagus, padahal yang dimaksud. Yang maksud perbatasan, masyarakat perbatasan. Bahkan perbatasan juga jarang terjamah, jarang diperhatikan. Nah itulah makanya dia adalah festival masyarakat perbatasan. Ya, mudah-mudahan nanti keluar lagi di channel YouTube-nya RS, didengar oleh Mas Menteri Mendikbud. Kan dia panggil Mas kan? Dia panggil Bapak. Dia panggil Bapak, panggil Mas. Jadi semoga salah satu bentuk apa namanya edukasi dan pemberitahuan dari Mas Panggung, Mas Panggung bisa mungkin apa namanya membantu apa namanya masukan dari teman-teman, apalagi kesenian daerah. Mungkin tidak semuanya sih ya, banyak lembaga-lembaga atau komunitas juga yang merasakan. Mungkin Mas Panggung tidak, mungkin saat ini mungkin kesenian, mungkin nanti sekali waktu mungkin bisa seni krianya, bisa seni rupanya, bisa dari potensi kerajinan, tadi Pak Juki bilang dari hasil alam, produk unggulan. Itu kan salah satu menarik minat investor. Betul, itu salah satu. Apa kita juga. Iya, makanya sebagai apa warga negara siapa lagi kalau bukan kita. Betul. Karena apa ya, bahkan negara-negara dari luar sana itu lebih apresiat dengan budaya, dengan kultur Indonesia, dengan hasil alamnya. Tapi terkadang ini karena apa ya, efek lebih peduli dengan apa masuknya budaya dari luar. Jadi kalau dikupas lagi tuh bahkan nggak akan ada habisnya. Nggak akan habis. Apalagi Pak Juki lebih spesifik, lebih mengenal budaya dari Kalimantan. Yang aku tahu kayak Kalimantan kayak baju apa Pak Juki? Baju kayak buat perangnya itu kan unik banget. Ya. Makanya itu ada benang merahnya kalau kita tarik dari masyarakat pedalaman yang ada di Sumatera sampai ke ujung itu sebetulnya ada kesinambungan di situ, ada keterkaitan. Berarti cara nggak langsung, ya kita sebagai warga negara, sebagai mungkin kita berdua di bidang ya seni budaya sebagai pelaku penikmat yang harus memperjuangkan itu lebih lewat channel Mas Panggung bisa memberikan sebuah spirit untuk sanak di luar yang menyaksikan channel ini, supaya ayo sama-sama kita angkat nih ya masing-masing person yang ada di daerah itu aja lah, di sekeliling itu muatan lokalnya apa coba diangkat. Betul. Mungkin kan iya gimana? Sudah ada undang-undang kan? Undang-undang apa kemarin pemanfaatan kebudayaan Indonesia. Nah itu undang-undang itu sebetulnya harus dilaksanakan karena undang-undang itu sama juga kekuatannya di bawah kitab suci yang ada oleh umat manusia. Di atas kitab suci di bawah undang-undang. Undang-undang itu tidak bisa sembarang orang. Tidak sembarang, ada hukumnya juga. Ada hukumnya kecuali peraturan. Bisa dilanggar. Nah, kalau undang-undang kalau udah melanggar, sanksinya lampu merah. Lampu merah. Wah, peraturannya merah berhenti nih. Cuman kayaknya masih bisa nih peraturan. Masih bisa dilanggar lah ya. Berarti cara nggak langsung itulah sana. Beruntung kita saat ini bertemu dengan Pak Juki, salah seorang birokrat juga, dan bekerja di seni juga, dan sampai sekarang menjadi pelaku seni. Akhirnya kita dapat ilmu tadi dibahas ada undang-undang, begitu dari banyak hal yang bisa kita angkat dari segi banyak untuk menarik minat. Ya kalau bukan kita siapa lagi, tadi garis bawahnya ini Pak Juki. Ya. Pak Juki punya pesan nggak untuk anak muda khususnya di luar yang menyaksikan ini, kira-kira
biar mereka itu lebih peduli, lebih mencintai akan tradisi kita sendiri yang dari Sabang sampai Merauke kan luar biasa banyaknya. Pesan untuk para sanak muda kira-kira Pak Duki bisa sampaikan nggak supaya mereka bisa merealisasikan, mencobalah minimal, apalagi generasi milenial ini sekarang kan waduh susah untuk mendekati itu susah sekali. Kalau kata presiden itu dari Sabang sampai Pulau Rote, berarti sudah pulau terluar di ujung Pulau Papua. Itulah Indonesia. Asik ya. Di ujung Sabang, di ujung Aceh itu Sabang. Pulau terluarnya. Di Indonesia Timur Pulau Rote. Pulau Rote. Jadi Sabang sampai Pulau Rote itulah Indonesia. Nah, pesan kita sebagai untuk generasi yang selanjutnya tentunya kita berharap supaya sanak-sanak yang ada di Indonesia ini, marilah mulai sekarang kita mencintai kembali kebudayaan Indonesia sebagaimana yang telah dicetuskan oleh pendahulu sebelumnya. Dulu ada kan kita masih pemerintahan yang lama itu kan mencintai produk dalam negeri, mencintai budaya dalam negeri. Mari kita kembangkan produk dan budaya dalam negeri, menjaganya sampai seperti itu. Dulu kan pernah ada seperti itu. Tapi sekarang tidak salah juga. Kalau kita kembali mencintai, menjaga, tentunya bangsa yang kuat itu apa sih kalau tidak dibentengi dengan budaya kan, dengan kesenian, dengan adat istiadat, dengan adat istiadat luar biasa Indonesia ini Mas Gide. Karena kekuatan bangsa ini hanya dua yang saya lihat. Kekuatan bangsa hanya dua, hanya kuat ya. Satu, olahraga, budaya. Tuh, catat, kekuatan bangsa hanya dua yang mendasari supaya kuat. Betul. Olahraga dan budaya. Ya, kita lihat kalau udah olahraga luar biasa antar bangsa-bangsa itu. Iya kan? Seperti apa? Dan kebetulan juga olahraga kan ada maksudnya ada basicnya dari tradisi juga, ada pengembangan. Betul. Karena misalnya contohnya olahraga memanah. Dalam tarian juga ada. Atau yang Gatot Kaca. Mungkin lagi di pedalaman mau berburu mana? Asal busurnya pas ke sasaran, jangan ke kita. Dijadikan suatu tarian, kesenian. Memang ada kaitannya, makanya yang bisa menjadi dunia ini menyatu dengan tidak diember-embering itu aja. Tadi itu olahraga dan kesenian. Jadi, wah setuju dong. Berarti karena nggak langsung untuk para sanak di luar yang mempunyai bakat dan akan peduli itu, misalnya di olahraga ya kembangkan olahraga, nggak apa-apa. Untuk keharuman nama negara, kesenian kebudayaan ya angkat terus supaya ya itu biar seimbang. Mungkin kayak gini loh, waktu ada cerita aku lihat dari salah satu pelatih waktu AFF tahun berapa gitu, pelatih dari mana ya lupa, Filipina itu disangka itu otis itu orang Afrika. Wah curang Indonesia bawa pakai orang Afrika. Dia nggak tahu kalau di Indonesia itu ada Papua yang mungkin dari genetiknya hampir sama. Berbicara nggak langsung kan Indonesia itu mungkin hampir seluruh dunia ada di Indonesia kali ya. Hampir semuanya. Semuanya ada terwakili di Indonesia. Berarti cara nggak langsung kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Kita harus bangga dengan adat budaya kesenian Indonesia. Kita juga harus bangga dengan potensi yang ada dalam pribadi masing-masing sanak di luar sana. Betul. Indonesia ini yang punya kelebihan di antara dunia-dunia bangsa-bangsa ataupun di negara-negara lain. Indonesia ini punya 3 musim, 3 waktu, bukan musim, 3 waktu. Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Berbagi selisih sekian. Bayangkan tuh satu negara itu ada 3 waktu yang berbeda. Tapi dari perbedaan waktu itu akhirnya menjadi satu kebinekaan ya. Kebinekaan. NKRI. Terus kita. Jika tidak dipunyai oleh negara lain. Biasa. Sanak di luar sana, obrolan hari ini sangat berbobot. Semoga bisa memberikan sebuah inspirasi, lebih peduli lagi. Intinya cuma satu, gali potensi yang ada dalam diri, apapun bentuknya itu.
yang paling dasar itu ya dari kearifan lokal Indonesia coba digali, coba digeluti, dikembangkan, syukur-syukur bisa mengharumkan nama Indonesia, dan itu untuk kita, untuk diri pribadi, bahkan untuk negara juga. Setuju Pak Jogi? Setuju. Terima kasih obrolan hari ini, ngobrol asik bersama Mr. Juki, salah satu penggiat, penikmat seni dan pelaku seni. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.